Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat berjumpa anak-anakku walau lewat media Telegram. Kaifa halukum? Apa kabar kalian? Innakum bi khairin walhamdulillah. Semoga kalian baik dan sehat. Alhamdulillah. Bersama saya, Ibu Dr. Anda Umi Saidah, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapat akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal yang merupakan materi kelas 9 semester 1. Nah, sebelum masuk pada materi pembelajaran, berikut ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian tahu. Sebelum masuk pada materi pembelajaran, berikut ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian tahu. Kompetensi dasar 1.1. Menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. 2.1. Menghargai sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Az-Zumar, Surat ke-39, ayat 53, Quran Surat An-Najm, Surat ke-53, ayat 39 sampai 42, dan Quran Surat Ali Imran, Surat ketiga, ayat 159, dan hadis terkait. 3.1. Memahami Quran Surat Az-Zumar, Surat ke-39, ayat 53, Quran Surat An-Najm, Surat ke-53, ayat 39 sampai 42, dan Quran Surat Ali Imran, Surat ketiga, ayat 159, serta hadis terkait tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, serta hadis yang terkait. 4.1. Membaca Quran Surat Az-Zumar, Surat ke-39, ayat 53, Quran Surat An-Najm, Surat ke-53, ayat 39 sampai 42, dan Quran Surat Ali Imran, Surat ketiga, ayat 159, sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4.1.2. Menunjukkan hafalan Quran Surat Az-Zumar, Surat ke-39, ayat 53, Quran Surat An-Najm, Surat ke-53, ayat 39 sampai 42, dan Quran Surat Ali Imran, Surat ketiga, ayat 159. Anak-anak, sedangkan tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah 1. Menjelaskan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. 2. Membaca Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan benar. 3. Menunjukkan hafalan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan benar. 4. Menerapkan hukum bacaan tafkhim dan tarqiq pada Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan benar. 5. Mengartikan secara mufradat
Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan benar. 6. Mengartikan secara keseluruhan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan benar. 7. Menjelaskan kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39-42, dan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan benar. 8. Berperilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Berikut ini adalah diagram tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Anak-anak, dalam diagram ini pertama membaca ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian memahami hukum bacaan, tarqiq dan tafkhim dengan benar serta penerapannya. Menghafal ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian mengartikan tiap kata mufrodat ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya, menerjemahkan ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Memahami kandungan ayat tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, kemudian mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sikap mulia yang kita peroleh adalah: pertama, mencintai Al-Quran. Kedua, menjadi anak yang optimis. Ketiga, berusaha sekuat tenaga meraih cita-cita. Keempat, menerapkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menjauhi sikap putus asa. Dan yang keenam, belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, sebelum memasuki materi lebih lanjut, marilah kita mengetahui pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa arti optimis? Apa ikhtiar? Dan apa tawakal? Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari sifat optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Anak-anak, optimis, ikhtiar, dan tawakal merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Ketiganya menjadi kunci meraih kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Semua orang pasti ingin meraih kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk mengamalkan ketiga sifat mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat An-Najm ayat 39-42, Allah berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku lemah lembut, memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan ampun untuk orang lain, bermusyawarah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang ibu cintai, dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian pernah melihat
atau mendengar seseorang putus asa dalam menghadapi persoalan hidup. Mereka merasa tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Pikiran mereka seolah menjadi tumpul dan tidak ada ikhtiar untuk mencari solusi. Banyak di antara mereka yang mengalami depresi, stres, bahkan sampai bunuh diri. Putus asa merupakan perilaku tercela yang harus dihindari. Putus asa menyebabkan seseorang jauh dari kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebagai pelajar, tentu kalian mempunyai cita-cita. Apakah kalian optimis cita-cita tersebut akan tercapai? Sudah seharusnya sikap optimis tertanam dalam diri kalian. Tidak cukup hanya optimis, harus ada usaha nyata untuk meraih cita-cita tersebut. Setelah berusaha sekuat tenaga dan berdoa, pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tawakal akan membuat hidup kita tenang dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cita-cita dan keinginannya tidak tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak. Manusia hanya bisa berusaha, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segalanya. Nah, anak-anak, berikutnya adalah dalil-dalil tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Marilah kita dengarkan bersama-sama dan ikutilah bacaan ayat-ayat tersebut. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Anak-anak, kalau akan diterjemahkan secara sempurna adalah, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Anak-anakku, ciri-ciri orang yang bersifat optimis antara lain: 1. Memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. 2. Melaksanakan sesuatu dengan sepenuh hati dan merasa senang. 3. Mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. 4. Melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. 5. Dalam situasi sulit selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. 6. Memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Berikutnya adalah Quran Surat An-Najm, surat yang ke-53, ayat 39 sampai dengan ayat 42. Marilah kita dengarkan bersama-sama dan diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa insan hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu saufa yura. Dan sebenarnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian akan diberi jawaban kepadanya dengan jawaban yang sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sebenarnya kepada Tuhanmu lah akhirnya segala sesuatu. Berikutnya adalah Quran Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 159 tentang tawakal. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, lam faddu min haulik. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum. Karena itu, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Demikianlah anak-anakku, pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan cemerlang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.